Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Pagi ini saya berada di hutan teman-teman sekalian, tepatnya di Lamatou, Desa Painapang, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Di samping kiri saya ini sahabat saya, kami sangat akrab, sesama dulu di SMP Sata Prian Puho. Beliau bernama Tobias Ruron. Iya, selamat pagi Pak Tobias. Selamat pagi. Ya, dari posisi duduk Pak Tobias Ruron agak di atas dan saya agak di bawah. Itu menunjukkan bahwa saya sebagai tamu dan Pak Tobias sebagai tuan tanah di tempat ini. Kami saat ini berada di hutan, di area ini ada mata air. Nah, tidak perpanjang kata, kita langsung ngobrol dengan beliau. Yang pertama dalam kapasitas sebagai anak tanah Lamatou, dan yang kedua beliau saat ini juga mendapat peran di pemerintahan sebagai kepala BPD periode berapa teman ya? Periode 2021-2027. 2021-2020. Selamat pagi teman. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Saya lihat teman tadi dari bawah itu agak ngos-ngosan ya, mendaki dari bawah itu. Ya? Ini lumayan mendaki ini. Oke, jadi kami start dari rumah tadi kurang lebih sudah sekitar 40 menit kita. Kurang lebih 2 kilo, ya mendekat 3 kilo lah untuk tiba di sini. Teman, saya mau tahu sedikit ini. Ini kita berada di sini, hutan ya, pohon-pohon besar, ada bambu, beringin, lalu suasana hawanya sangat sejuk ini. Ini area ini dikenal oleh masyarakat di sini dengan nama apa? Baik, ini untuk tempat ini namanya Waikemea. 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 Wai itu air. Kemea itu Kemea itu kalau dalam bahasa sini itu ular warna hijau, ular piton ya. Oh iya. Ini arealnya di sini ya? Iya, arealnya di sini. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada sumber mata airnya. Yang mana sumber mata airnya ini digunakan oleh warga Lamatou saja atau? Untuk mata air ini untuk menjawab kebutuhan air khususnya di masyarakat Desa Painapang di Lamatou tentunya. Jadi sudah sejak kapan dialirkan dari sumber mata air ini ke apa? Ini sudah lama. Sudah lama. Ya? Namun debit mata air Waikemea ini dia mengalami penurunan karena setelah gempa di tahun 92 itu. Ini seperti kita saksikan bersama-sama juga, di sini juga ada tebing, sehingga akibat dari gempa ada patahan-patahan begitu. Patahan sehingga debit air dia menurun. Tapi sepanjang ini masih bisa digunakan? Untuk sepanjang ini masih menjawab kebutuhan air minum di Lamatou. Proses pengerjaan waktu itu apa sukarela, mandiri, swadaya dari masyarakat gitu, atau ada donasi dari luar? Ya, untuk proses pengerjaannya awalnya ini saya bisa menceritakan, mungkin dulu kita masih kecil, orang tua mereka belum ada pipa besi parlon ini kan tidak ada. Jadi orang tua mereka dulu itu gunakan bambu. Jadi untuk mengalirkan air dari mata air ke kampung itu pakai bambu. Kurang lebih tahun 80-an adanya pipa ini, sekarang baru dialirkan lewat pipa untuk ke kampung ini. Oh iya, oke. Itu wilayah-wilayah untuk lahan pertanian warga juga? Jadi seperti yang kita lihat sama-sama tadi sebelum ke mata air ini kan ada perkebunan masyarakat, dan setelah ini di atas ini juga ada perkebunan masyarakat punya di atas. Itu dominan tanaman di kebun warga itu apa yang dominannya itu istilah di sini kita tumpang sari kan? Oh, tumpang sari. Dia tidak satu tanaman. Satu tanaman, tadi satu areal itu ada berapa jenis tanaman yang ada di situ. Untuk di atas ini kelapa, kakao, ada vanili juga di atas, kopi juga ada. Itu. Kalau kita lihat dari topografinya nih ya, teman, bukit, lalu ada gunung juga di sini. Iya. Ada gunung, lalu ada sumber mata air lain juga. Untuk di Desa Painapang ini selain di Welo lah, Dusun 34, di sini Dusun 12 ini, untuk saat sekarang kita gunakan ada 2 mata air. Ada 2 mata air. Satunya di mata air Waikemea ini, dan satu di Wailiha.
Oh iya, masih di atas lagi. Masih di atas. Oh, kalau yang beberapa mata air yang di wilayah Lama Tou yang di Dusun Belo itu juga kurang lebih tiga ya? 2. Oh, Kalau dua di juga. Belo 2. Itu Waikaha dengan dengan Watudang. Watodang. Iya, iya. Berarti memang wilayah Lama Tou ini banyak ke sumber air. Iya, iya. Yang paling banyak digunakan, maksudnya dialirkan ke warga untuk menjadi konsumsi harian itu di mata air yang mana? Kalau untuk konsumsinya, karena kita di sini kan di Dusun 1-2 di Lambato ini kan topografinya bukit ya. Jadi untuk konsumsi air mungkin di Belo itu dia lebih mudah. Lebih mudah ya. Kalau Di Belo itu kan kayak apa, sudah dialirkan dari rumah ke rumah dari tuh? rumah ke rumah, tapi di Belo itu dia masih berapa RT satu keran begitu. Hanya di sini hampir di setiap rumah itu kita sudah pakai keran masing-masing, hanya kebutuhan air minum ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, di sini debitnya menurun. Kalau lebih banyaknya itu kan di Wailiha itu, hanya karena di atasnya kita pakai Solarex. Oh, Solarex ini kan dia air jalan itu hanya siang saja. Dia hanya butuh sinar matahari itu. Wilayah apa ya, Lama Tou ini secara ulayatnya ini luas sekali ya, karena dari sini di wilayah Lewolema yang di bagian utara ini sampai ke timur di Belo Ya, sampai Belogili cukup sana luas. ya. Mungkin untuk kecamatan Lewolema mungkin secara hak ulayat mungkin desa Painapang ini mungkin Paling luas. Paling luas. Berarti areal ini termasuk areal berburu juga ya? Areal berburu juga ini. Ini kalau pas hari ini ada yang berburu dan bisa mendapatkan babi hutan, pasti lebih Iya. nikmat lagi. Tapi biasanya untuk berburu itu apa saja yang diburu di hutan ini? Kalau di sini dominannya kita kera saja. Oh, itu lebih dominan ya? Dominan. Kera hutan ini. Kera hutan. Oh, itu kadang kalau sekali berburu dapatnya juga lumayan. Itu tergantung. Oh iya, iya. Tergantung dari kalau memang kesigapan, kelincahan dalam menembak. Pak Tobias juga pernah ikut? Saya sering lah. Sering ya. Kalau saya dulu waktu kecil itu kami naik di hutan itu, ya saya juga belum sampai panah dan dapat, tapi ya lumayan punya peran juga untuk ke itu. Kalau saya hanya sebatas ya untuk sampai dengan detik ini juga, untuk peluru kena satu dan langsung jatuh itu belum. Kita hanya bagian pengikut saja. Oke, jadi teman-teman berada di hutan ini semacam apa ya, merefresh tubuh betul-betul nih, keringat kotor keluar semua. Dan saya tadi jujur ya, dari kampung Lama Tou ke sini tadi itu, kalau uji dengan Pak Tobias tadi saya menang sedikit. Saya agak lebih cepat sedikit. Pak Antonius Ruron itu dia terlambat. Dia mungkin karena ya banyak aktivitas yang menggunakan otak sehingga agak terlambat begitu. Jadi memang mereka yang magister itu biasanya kalau ke hutan atau mendaki gitu kadang kurang mampu begitu. Nah, jadi saya ke sini dengan anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, Ama, dan saya pikir dia tidak bisa mendaki sampai sini, tapi bahkan dia lebih kuat dari dia lebih hebat dari bapaknya. Oke, video ini juga sebenarnya spesial juga ditujukan kepada beberapa sahabat kita ya. Di antaranya Pak Amber Kabelen ini. Jadi, mungkin teman bisa sapa Amber Kabelen sedikit bahwa Pak Amber teman mesti harus refreshing begitu, jangan terlalu banyak beban pikiran begitu. Pasti dia kalau nonton mungkin langsung ketawa. Saya juga ingin bertanya sedikit dalam peran lain selain sebagai anak tanah di sini, dan bapak mereka juga dalam struktur untuk lembaga adat punya banyak peran di sini. Tentu itu bagiannya bapak mereka yang mungkin menceritakan banyak. Tapi saya juga sebenarnya ingin bertanya, karena Pak Tobias sendiri kan juga saat ini ada dalam lingkaran pemerintahan sebagai Ketua BPD Desa Lama Tou. Desa Painapang. Iya. Periode 2021-2027. Jadi selain sebagai guru BP di SMP Negeri 2 Larantuka, beliau juga sebagai Ketua BPD yang dipilih secara demokratis. Oke.
Nah, untuk di pemerintahan sendiri, memang bukan sebagai pemerintah desa yang Ya. punya kewenangan untuk mengatur bagaimana pembangunan di Desa Lamatau ini, tetapi paling tidak ada diskusi bersama. Ya. Nah, terkait dengan wilayah-wilayah ke sini, apakah ada diskusi tentang misalnya jalan usaha tani atau pengembangan-pengembangan apa dari pemerintah begitu, mungkin bisa di-share ke kita. Baik, mungkin saya menceritakan sedikit terkait dengan amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan, yang seperti teman sudah sampaikan tadi sebagai BPD, artinya ini kita artinya tinggal di kampung, ini sebuah kehormatan ketika dipercayakan. Ini kita jujur bahwa kita untuk di lingkup pemerintahan kita belajar lah, belajar dari, karena kita basicnya kita bukan dari pemerintahan, memang kita dari guru. Jadi untuk perannya kita belajar, lalu untuk kita sama-sama ketahui bahwa Desa Penapang ini punya hasil yang boleh dikatakan cukup untuk kebutuhan masyarakat di desa ini. Misalnya ada kopra, mente, coklat, vanili, bahkan tanaman-tanaman lainnya yang ada juga di sini. Hanya topografi Desa Penapang ini kan berbukitan. Jadi sangat kesulitan sekali apabila misalnya ini kan kita jalan dari ujung kampung ke sini kan pakai jalan setapak semua, dan tidak ada akses untuk kendaraan roda dua itu kan juga tidak ada. Nah, Sehingga masyarakat untuk saat sekarang itu dari dulu sampai sekarang kesulitan sekali. Mereka mobilisasi hasil mungkin dari gunung ke kampung itu sangat sulit sekali. Nah, sehingga melalui seperti yang diskusi yang kita bangun, kita mengharapkan bahwa pada satu saat juga artinya masyarakat dipermudahkan dalam hal mobilisasi akses ini, transportasinya itu. Jadi ini juga menyangkut dengan visi misi kepala desa juga. Kita juga sering berdiskusi terkait dengan ini. Tahun ini kita rencana buka jalan usaha tani di desa ini. Di Belo dia sudah masuk di pertanian sekitar kurang lebih 2 kiloan. Di Belo. Hanya di sini kita tahun ini, rencana tahun ini di bulan Juli ini. Bulan Juli ini kita rencanakan kemarin itu 1 kilo 8 kurang lebih 1 kilometer lah. 1 kilo dia di sebelum kita tanjak ke sini. Tadi. Jadi mudah-mudahan itu sudah sangat membantu itu kalau sudah sampai di situ. Mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang kita mungkin alokasikan untuk peningkatan jalan usaha tani sehingga paling tidak mempermudah masyarakat untuk mobilisasi komunitas mereka dari ini gunung. Ini kan gunung, ini kemiringan bukit ini kan kurang lebih 80 derajat. Nah itu sebentar saya mau daki itu. Iya. Saya mau daki itu. Karena memang itu juga bagian dari hobi saya juga. Iya. Apalagi mengisi liburan ini. Tapi sebentar kita dengar dulu bunyi burung ya. Itu. Ini beban pekerjaan, ada yang stres semua bisa hilang habis di sini. Jadi kita yang tinggal di kota kalau sesekali seperti liburan begini datang ke sini kan semua beban yang mungkin selama ini dirasakan datang ke sini langsung siap. Ya, itu langsung hilang memang. Betul, sehingga saya memang dari kemarin itu juga Pak Antonius Runon itu saya pakai paksa tuh. Dia kan lebih betah di kota dia. Padahal ini dia kampung halaman sendiri juga. Iya, jadi saya pakai paksa juga dan tadi saya lihat ngos-ngosan. Dia ini om Pak Antonius ini kan dia sekaligus sekretaris BPD. Oh, sekretaris BPD. Tapi gaji bulan ini sudah kebelum. Oke, teman. Jadi percakapan ini terasa sangat-sangat adem, nyaman karena kita lagi di hutan, oksigennya juga sangat segar, dan ini bunyi-bunyi burung yang asli, yang bukan buatan lagi, ini asli yang benar-benar memberikan inspirasi luar biasa. Oke, teman.
untuk membangun yang lebih besar ya, tentu tidak bisa diandalkan oleh pemerintah semata. Ya. Nah, apakah dari pihak pemerintah atau lembaga adat atau misalnya BPD ada tidak komunikasi-komunikasi dengan pemerintah daerah atau mungkin dengan melalui jalur DPRD tentang perhatian terhadap wilayah ini? Untuk peran saya pikir bahwa masyarakat di sini punya satu kekuatan itu gotong royong. Gotong Itu luar royong, ya. biasa. Sampai dengan saat ini juga masih dipertahankan itu. Lalu untuk komunikasi ini kita sering berkomunikasi terutama di pemerintahan, anggota DPR kita, misalnya kita punya dari Lewolema, Opu Eman, mungkin Opu Eman juga nonton. Iya. Mungkin Itu wakil rakyat itu. kemarin juga ada bisik-bisik di saya nanti jalan usaha tani juga mungkin. Kalau ada mungkin dia berusaha. Nah, maksudnya yang kita punya target begitu. Tidak usah banyak tapi satu, misalnya jalan usaha tani ya target itu. Ya, kita mengharapkan seperti itu. Untuk komunikasi kita tetap berkomunikasi baik di pemerintahan daerah, mungkin ada reses dari wakil kita di DPR provinsi. DPR pusat. Kita sering sampaikan itu. Kita punya potensi komoditi alam yang luar biasa, tetapi tidak ditunjang dengan transportasi untuk mobilisasi komoditi tadi, itu juga soal. Nah, yang berikut nih teman, untuk hutan di sini di Lamatou ini, tanah ulayatnya Lamatou ini, apakah oleh pemerintah juga semacam membuatnya sebagai hutan lindung begitu, wilayah-wilayah mana saja? Apakah di sini sudah termasuk? Ini sudah termasuk. Ini sudah termasuk ke hutan lindung ya? Hutan lindung, tapi kita ada kelalaian sedikit itu karena ini seperti yang saya ceritakan sedikit tadi itu, selain debit mata air ini akibat dari gempa tahun 92 itu, selain itu juga ada di atas ini kan dulu itu padang itu, alang-alang. Tetapi namanya masyarakat ini kan punya semangat untuk berladang, berkebun, sehingga areal padang yang tadi itu dipenuhi dengan alang-alang itu mereka bakar, dan sekarang itu alang-alang kita tidak lihat lagi. Karena salah satu untuk penghasil air ini kan alang itu. Jadi sudah ada himbauan ya untuk menjaga kelestarian hutan. Di sini ini sudah areal 1 kilo itu sudah dilindung, termasuk di Baik Kemea, dan satu lagi di bukit yang tadi di itu juga kita tentu mengharapkan masyarakat juga artinya menjaga lestarikan alam ini. Terakhir teman, hanya kita juga masih muda, usia kita masih 30-an, tapi ya dengan pengalamannya bergaul dengan orang tua, lalu keluar masuk hutan seperti ini, terlibat diskusi dengan tetua adat, apa pesan yang bisa disampaikan kepada orang muda dalam hubungan dengan bagaimana mereka bisa sekolah tapi pulang ada manfaat di desa dengan lahan yang begini luas ini? Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan. Harapan mungkin kepada adik-adik, mungkin generasi penerus paling tidak, artinya bahwa ilmu yang kita pelajari itu menjadi bekal untuk bagaimana datang ke desa, ke kampung, bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di desa, lalu bagaimana mengembangkan itu. Kita mengharapkan bahwa desa kita paling tidak berbeda lah. Dulu ya mungkin seperti ini, sekarang dengan perubahan zaman ya kita sedikit bergeser untuk ada perubahan lah untuk kebaikan. Gitu. Jadi untuk pesannya, bekal ilmu yang sudah diperoleh, mari kita memberi diri apa yang kita peroleh, ya di situ ya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk alam tanah itu. Baik, terima kasih teman sudah obrol di hutan yang sangat inspiratif ini. Kita pasti akan melanjutkan perjalanan lagi ke atas. Nah, kita nanti lewat ini ke samping mata air ini, nanti di atas bukit itu seperti yang saya mungkin sedih-sedih di atas ini, bukit ini dia kemiringan tuh 80 derajat. 80 derajat, baru di sisi kiri ini bebatuan.
bebatuan, dan di sisi kanan kanan lah kita ke atas ini itu jurang itu. Nah, dan masyarakat mereka membawa hasil komoditi itu nanti lewat setapak kecil itu. Oke, oke. Terima kasih sudah membawa kita hari ini Ya, mendapatkan energi yang luar biasa. Dan teman-teman sekalian, bagi yang suka berpetualang, ya tempat ini juga menjadi rekomendasi ya untuk Ya. boleh berpetualang datang di sini. Dan supaya jangan tersesat, kelama tahu hubungi Pak Tobias Truron. Beliau sahabat saya, orangnya sangat baik. Dan bukti kebaikannya itu nyata. Tadi pagi sebelum kami naik ke hutan ini, kami potong dulu ayam kampung 2 ekor, kami rebus makan, dan sisanya kami akan bawa untuk makan siang hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah Ya. menonton video ini. Pak Tobias, sekali lagi Ya, terima kasih, dan mohon maaf sama-sama. kalau ada Terima hal yang kasih kurang banyak sudah berkenan. berkunjung. Siap. Ya, Kelapa muda? nanti sebentar. Sebentar ya? Nah, Oh iya. nanti Pak Antonius yang naik. Naik. Oh, oke. Siap, terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Itu burung-burung bunyi itu. Tapi mesti dilarang ya, jangan ditembak sembarang. Kemarin saya omong. Tidak boleh ditembak sembarang tuh. Yang pohon-pohon ini